Saudara-saudara, ini artinya sistem ekonomi kita harus diakui keliru. Harus kita akui dong. Masa negara sejahtera 1%, yang lain. Makanya saudara-saudara, saya kira ini sudah setengah jam belum? Jadi saudara-saudara, saya kira inti daripada masalah Indonesia sudah saya sampaikan. Satu, harus ada perubahan sistem, ya. Harus ada keberanian kita hentikan kebocoran. Kalau kita tidak hentikan kebocoran, kalau kita teruskan sistem yang seperti sekarang, berarti tiap tahun depan 1.000 triliun bilang, tahun depannya lagi 1.000. Saudara-saudara, saya berani meramalkan nanti rapat kerja kalian yang ketiga, keempat, kelima, kalian duduk di sini, masih kalian bicarakan menuju negara sejahtera. Menuju, gak akan sampai-sampai. Ya. Maaf, saya menyampaikan apa adanya. Bagaimana mau sampai orang uang ini hilang? Iya kan? Jadi saudara-saudara, kesimpulan adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas. Ya. Masalahnya adalah orang-orang pintar di Indonesia pura-pura tidak mau tahu tentang Undang-Undang Dasar 45. Ya. Mereka mengatakan pasal 33 ini kuno, sudah kadaluarsa, nggak penting. Sekarang yang penting adalah persaingan bebas, pasar bebas, globalisasi, semua serahkan ke pasar. Nanti yang kaya sedikit, tapi dia nanti akan meneteskan ke bawah kekayaannya, menetes ke bawah, trickle down effect, netes. Kalian mati baru sampai. Pasal 33 sangat jelas, ayat 1, perekonomian disusun berusaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi ini dasar. Kita tidak boleh punya pendapat yang kuat, tambah kuat, yang tidak kuat terserah, urusan kamu. Itu bukan Indonesia, itu bukan Pancasila, itu bukan cita-cita pendiri bangsa kita. Yang kuat tarik yang lemah. Pemerintah harus jadi pelopor, bukan wasit. Pemerintah harus di depan untuk menjaga kekayaan negara. Pemerintah bukan wasit. Kalau rakyat masih miskin, pemerintah ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan. Ini bukan Prabowo Subianto, ini adalah perintah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Saya ini hanya mengutip Undang-Undang Dasar 45. Yang saya sedih, banyak orang di Indonesia pura-pura nggak ada. Kalau bisa ini diganti. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini perintah, bukan. It's not Prabowo Subianto. Ini Constitution of the Republic of Indonesia. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
bukan maunya Prabowo, bukan maunya Iqbal, bukan maunya perintah undang-undang dasar. Jadi saudara-saudara, yang saya sinyalir adalah kegagalan elit Indonesia adalah meninggalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dipakai di mulut. Karena itulah, kalau saudara-saudara benar-benar ingin berjuang menuju negara sejahtera, tolonglah lihat sumber penyakit kita apa. Tetapi di balik kesulitan pasti ada kebaikan, kemudahan. Sebetulnya apa yang disampaikan, apa yang berada di depan saudara-saudara, ini sesuatu yang ancaman. Ini sesuatu yang menyedihkan. Kita berdarah, kita bleeding, kita hilang, kita bocor 1.000 triliun. Dan banyak tokoh-tokoh bangsa, banyak elit berusaha ini jangan sampai rakyat Indonesia tahu. Makanya Prabowo Subianto tidak disukai oleh elit Indonesia karena dia rodo-rodo bonek, dia sampaikan macam ini. Tapi karena saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya nggak ada lagi. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Sekalian aja kita cerita kepada rakyat. Jadi saudara-saudara, walaupun ini sekarang bencana, tetapi sebetulnya kita sudah lihat masalahnya sangat jelas. Indonesia kaya, Indonesia punya 1.000 triliun cash. Tinggal kita pandai atau tidak mengamankan uang ini. Kalau kita pandai mengamankan uang ini, kalau kita berani menjaga uang ini, kalau ada tim pemerintah yang bersih, yang bekerja untuk rakyat, kita punya uang 1.000 triliun untuk membangun negara ini. Dan negara sejahtera sangat mungkin, sangat visible, dan sangat bisa kita bangun bersama. Saya tutup dengan pengolahan. Ini untuk menambah semangat saudara-saudara. Ya, jadi saudara, bukan saya turunkan moral saudara, saya mau naikkan moral saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, hai kaum buruh, hai rakyat Indonesia, ada uang kita 1.000 triliun. Kita lawan. Harus kita amankan. Harus kita rebut kembali ke tangan rakyat Indonesia. Tadi, ya, sudah ada uang ini. Tadi yang ekspor kita hilang, ini masih bisa kita amankan. Sudah itu, ini barang-barang kita. Sekarang kita jual murah, kita jual tanpa diolah. Contoh, gas alam kita jual sekarang $9 per MMBTU. Kalau kita olah jadi pupuk bisa menjadi $17. Kalau kita olah lagi menjadi N2A4 menjadi $33. Dari 9,5 katakanlah $10 menjadi 300%. Kekayaan kita bisa naik dengan pengolahan gas alam. Contoh gas alam sekarang kita jual, ini contoh aja, kita jual sekarang tiap tahun ke Singapura $1 miliar. Kalau kita olah di Indonesia bisa menjadi $5 miliar. 4 miliar kita hilang tiap tahun.
Minyak bumi kita jual $700 per ton. Kalau kita olah bisa menjadi $100.000 per ton. $700, 7 juta rupiah menjadi 1 miliar. Saudara-saudara, ini kuncinya. Sudah kita bocor, kita juga tidak mau olah. Kalau kita olah, saudara-saudara, kita menjadi negara sangat kaya. Kita akan menjadi negara mungkin ke-6 terkaya di dunia. Tapi kita berlomba dengan waktu karena kita juga ada ledakan penduduk. Kali kita tidak jalan, ya kan? Jadi saudara-saudara, di bawah saudara-saudara lahir lagi, butuh pekerjaan. Ini tantangan, saya kira sudah saya sampaikan masalah-masalahnya. Nasib bangsa kita harus kita raih sendiri. Kalau kita tidak berani memperbaiki keadaan kita, saya kira kondisi negara kita parah. Kalau kita berdarah terus, kehilangan kekayaan kita, suatu saat kita akan kehilangan sumber daya untuk memperbaiki semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya berbicara di depan kalian. Selamat bertugas, selamat berjuang.